engine-nya sendiri memang tidak powerful. Nah, City Car ya Om ya. Cuma oke-nya itu badaknya. Matic-nya sendiri sangat-sangat badak. Lawannya sama Brio yang generasi pertama ini lebih luas. Kualitas interiornya, fabriknya lebih bagus, lebih tebel lah. Dibandingkan Brio ini lebih kedap. Nah, salah satu brand Jepang yang kenyamanannya oke lah. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue akan membahas mobil di belakang gue, yang mana mobil ini harganya di marketplace gue lihat ada yang 65 juta, ada yang 70, 75 sampai 80. Average angkanya kurang lebih sekian, tapi tentunya ditentukan dengan situasi dan kondisinya barang itu juga sih yang menentukan. Oke apa mungkin kurang bagus, nah itulah harga yang menentukan mungkin ya. Jadi gue udah hadirkan di sebelah kiri gue dengan Om Ronggur. Siap. Gokil. Siap Om Den. Thank you banget waktunya. Iya, ketemu lagi kita. Jadi sebelumnya lu harus tonton juga 2 video sebelumnya, gue udah ngobrol sama lu ya bro ya. Iya, macam-macam. Kita bahas ini juga kemarin. Bahas ini juga. Cuma mobilnya nggak ada unit. Nggak ada unitnya. Nggak ada unit ya. Iya. Sama Brother Ramon. Nah, jadi thumbnailnya dicantumin sama si Jack. Tinggal lu tonton juga, seru juga tuh pembahasannya. Dan kali ini spesifik kita akan bahas khusus Nissan March. Yang mana ini mobil Nissan penuh dengan kontroversi bro. Betul. Oh betul ya? Mengiyakan banyak juga dong. yang gimana ya sama Nissan nih, kayak ada yang suka, banyak yang enggak juga gitu. Okay. Jadi ya kita bahas lah di sini Om Den. Ya betul. Tapi tentunya itu akan kita spill juga. Tapi kita akan fokus ngebahas Nissan March. Nissan gitu kan. March. Yang mana harganya ya intinya di bawah 50, di bawah 100 lah. Di atas 50 dikit itu udah bisa lu dapat Nissan March. Dan tahunnya muda lagi. Tahunnya gitu. muda lagi ya? Tahunnya muda lagi. Dan kenapa gue pengen ngebahas ini sama lo, Gur? Kemarin kan kita udah bahas Nissan March, tapi nggak ada unitnya. Bahas lagi dong, ada unitnya. Kenapa coba? Karena lu udah pakai sekian lama, dan kendalanya lu bilang nggak begitu banyak. Itu yang gue penasaran. Ini gue ceritain dikit juga. Nah, ini gue beli Nissan March ini tangan pertama ya, kebetulan tahun 2011. Dan gue udah pakai sampai sekarang. Berarti 13 tahun gue udah pakai nih. Gokil. Jadi apa yang make emang siapa aja sekarang, jadi mobil perangnya lah ini ibaratnya di keluarga gue. Yang pakai udah siapa aja. Dan gue bakal ceritain lah pengalamannya, suka dan dukanya pakai nih mobil gitu. Gokil, luar biasa. Oke, jadi mudah-mudahan bisa jadi preferensi gitu buat yang nonton. Bener. Buat first car ini menurut gue cocok lah buat mobil-mobil pertama ya. Mobil keluarga pun oke, tapi anak lu masih pada kecil, cocok lah pakai ini. Cocok ya. Oke. Ini kan kecil banget, tapi pas masuk di kabin nggak terlalu yang, gue bilang agak cukup luas juga nih. Lumayan. Iya nggak sih? Lumayan. Kayak gitu. Dia keuntungannya juga bagasinya juga gede. Gitu kan. Plus ini gue ceritain speknya dikit dulu ya. Nah silakan. Nah kalau untuk speknya sendiri ini kan apa, mesinnya 1200 cc, 3 silinder, segaris, terus penggerak roda depan, transmisinya otomatis gitu. Kalau dari engine-nya sendiri memang tidak powerful. Nah, City Car ya Om ya. Jadi nggak powerful, biasa aja lah, cenderung ya biasa aja. Cuma oke-nya itu badaknya. Gitu Om Den. Jadi sama sekali di engine gue 13 tahun pakai tidak pernah ada masalah. Tadi cc berapa Gur? 1200, 3 silinder. Betul. Matic CVT. AT. Sorry, AT. Gokil. Jadi torque converter. Iya, jadi Matic-nya sendiri gue bisa klaim sangat-sangat badak. Gitu. Tapi ya untuk oli Matic-nya itu memang khusus olinya Nissan. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak banyak pilihan di oli Matic-nya. Hanya oli Nissan-nya aja, tapi bener-bener bisa gue rekomendasiin, badak sekali, nggak pernah ada masalah di Matic-nya sama sekali. Oke, kalau misalnya saking sayangnya mau mobil, budgetnya ada, gue pengen yang lebih upgrade lagi bro. Iya. Olinya jangan yang bawa Nissan, apalagi menurut lo gimana kalau oli mesinnya mungkin, ini pengalaman gue ya pakai nih mobil, oli mesinnya bisa pakai apa aja. Kalau oli mesin
Tapi kalau oli matic-nya harus tetap yang Nissan. Kenapa emang? Karena memang dia kayak ada beda mungkin kekentalan dan lain sebagainya. Untuk spesifikasi lengkapnya sih gue nggak begitu paham. Cuma ya kalau kita servis pasti direkomendasiinnya oli Nissan-nya itu sendiri. Kalau untuk matic-nya ya. Kalau mesin bebas, kalau mesin gue pakai Shell. Sorry. Kalau matic-nya berapa liter sih deh? Estimasi ya 3-4 liter. 3-4 literan kurang ya? kurang lebih. Oh, gitu, harga oli matic-nya kalau bawa Nissan berapa? Kurang lebihnya? 150-an ya, kurang lebih ya. Nggak. Kalau mesin sih sekitar 300-400 ribuan juga udah. Udah oke. Rekomendasi distributor oli matic-nya untuk 10.000. 10.000 ini lewat. Lewat. Serius Kita loh? bisa. Ya ini kan namanya mobil perang ya, mobil yang dipakai siapa aja. Jadi 30-40 ribu pun masih nggak ada masalah gitu, nggak jedak, nggak apa. Nggak ada ya? Nggak ada bocor-bocor, rembes-rembes, nggak ada. Oke. Dan kilometer sampai dengan saat ini udah 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Oke. 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. 100 ribu. Oke, sekarang kita lihat di sisi lain dari mobil ini. Nah, tampak belakang Nissan March 2013 Gur ya? 2011. 2011, sorry. 2011, Nissan March 2011 tampak belakangnya teman-teman. Jadi ini tipe L, Om. Tipe L. Jadi ada yang tingginya juga, yang XS kalau nggak salah. Itu hanya perbedaannya di apa, AC-nya dia udah digital, sama ada udah di interiornya udah ada soft touch-nya di bagian door trim-nya. Gitu, cuma nggak begitu jauh perbedaannya. Ini tipe bawahnya sebetulnya, tipe entry level untuk Nissan March-nya sendiri begitu. Jadi Nissan March yang ini tuh ada berapa? Dua ya kalau nggak salah ya. Dua, yang ini ada yang manualnya, plus SX-nya ada yang matic-nya. Oh gitu. Gitu. Baru ini kan pre-facelift, baru yang facelift setelahnya. Itu 2014 kalau nggak salah. Itu bini gue pakai juga. Gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin dari spesifikasi mobil ini, fitur apa yang menurut lo ini enak nih? Nah, punya fitur yang oke. Ini mobil sebetulnya biasa banget, Om Dan. Serius lo? Nggak ada fitur yang bener-bener wah gitu. Ini memang lu gunain sebagai alat transportasi dari tempat A ke tempat B. Ini udah. Betul-betul nggak ada fitur yang ini mobil biasa aja gitu. Serius lu? Betul. Gue harus bilang kayak gitu, memang itu gitu. Jadi memang kalau makanya ini sangat cocok banget buat first car. Gitu. Kalau lu sekolah, mobil pertama lu. Kalau lu baru pertama kali, mobil pertama lu, ya gue cukup merekomendasikan lah dengan harga yang oke. Gitu. Nah, gue kan nyoba hanya tipis-tipis nih. Iya, siap. Tapi kalau misalnya selama lu gunakan, istilah gini, kalau misalnya mobil tuh ergonomisnya dapet dari lekukan jok dan lain sebagainya, ada nggak di mobil ini? Duduknya lumayan enak, cuma nggak begitu ergonomis. Gitu. Jadi setelan setirnya juga kan cuma naik turun aja. Teleskopiknya enggak. Gitu. Cuma bagusnya juga ini. Yang menangnya ini lebih luas. Untuk ukuran city car dia lebih luas. Ini sih udah luas sih. Ya kalau lawannya sama Brio yang generasi pertama ini lebih luas. Gitu. Bagasinya. Gitu. Dan kualitas interiornya, fabriknya lebih bagus, lebih tebel lah. Iya. Gitu. Spare tire-nya di sini. Ini sih dua koper cukup ya. Tapi kalau ini bisa dicopotin nggak, Gus? Bisa juga ya. Bisa. Privacy. Bisa ya. Gitu. Ini kan head to head-nya kan sama Brio, Om ya. Gitu. Jadi ini head to head-nya sama Brio. Brio Mirage. Brio-nya tapi Brio yang pantat tepos itu ya? Iya, yang Brio Gen 1. Brio Gen 1 ya. Jadi bisa pilih-pilih tuh. Gua rekomendasiin lah ini. Karena gue udah pakai lama banget. Oke. Kita ke sisi lainnya mobil ini. Nah, bro, jadi mobil Nissan yang di forum-forum gue selalu ikutin
selalu rame, kontroversi banget nih, yaitu beberapa Nissan mobil-mobil lain ya. Kalau Mars sih gue jarang ya ngelihat diperdebatkan. Mungkin mobil-mobil yang suka ngelitik dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Nah, mengingat keramaian itu, gue pun jadi worry gitu loh sama jenis Nissan lainnya. Oke. Kenapa? Karena gue kayak, wah ini begini kayaknya, wah gue jadi ngeri. Ketakutan doang. Tapi kan itu tidak berlaku ke semua jenis betul. Nissan. Betul. Nah, yang gue bikin pengen ngobrol ngajak lo di hari ini adalah, wah gue bilang tapi si Ronggur kok Nissan Mars-nya bisa begitu awet, excitingnya ngejelasin begitu awetnya gitu, Gur. Betul. Tapi lu menanggapi itu gimana? Dari kendala-kendala itu ada di mobil ini nggak? Sebetulnya ya balik lagi ya, sama kayak manusia juga Om, mobil nggak ada yang sempurna Om. Jadi pasti ada plus minusnya gitu kan. Semua juga ini juga nggak semua plus juga, minusnya juga banyak juga. Tapi kan minimal bisa kita minimalisir gitu untuk minusnya sendiri. Nah kayak gue ambil contoh aja, soal kelistrikan ini mobil bener-bener aman. Kenapa? Nissan itu yang gue nilai ya, gue pernah pakai X-Gear sama Terrano juga Om. Oh lu pakai X-Gear? Pernah pakai juga dan nyaman banget itu. Iya, karena nggak pernah ada masalah di kelistrikannya. Karena Nissan ini kayak soket-soket, kabel-kabelnya itu kualitasnya bagus Om Denkus. Oh, gitu. Ya? Jadi untuk itu gua rasa dari mana loh? Bagus. Ya karena ya kita nilai ya. Gua kan ini kan ngerawat ini juga sama bokap juga, kebetulan lumayan ngerti juga lah gitu ya. Jadinya kita juga ada beberapa brand lain ya gitu. Ya kualitas dari kabel-kabel sama soket-soketnya. Jadi benar-benar lu cek, lu iya, kita bandingkan lah, gitu. Iya, ini nggak pernah ada masalah. Iya. Bukan dari gua, lu tahu dari mana, Gur? Iya, ya kita bandingkan biar lah. kita bahas lebih detail. Betul, kan kita bandingin lebih oke lah gitu. Nissan juga nggak melulu minusnya aja, plusnya ini makanya gua angkat juga gitu. Oke. Nah terus kalau kita bahas Nissan keluar dari mobil ini, kayak apa sih mobil yang suka ngelitik kalau Nissan? Livina. Nah benar, Livina. Livina kan mesinnya tuh kalau nggak salah kodenya tuh HR15DE. Ini HR12DE ya kode mesinnya ya. Nah kalau yang 1500 itu memang litik. Iya. Tapi kalau ini nggak, yang 1200-nya. Gitu. Jadi memang itu di Livina aja ya. Cuma sekarang mungkin udah banyak bengkel-bengkel yang bisa ngilangin litiknya lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak nyamanan mesinnya kalau yang Livina ya, itu yang di 1500-nya aja. Tapi yang HWS-nya kalau nggak salah 1800-nya dia nggak ngelitik. Oh gitu ya? Gitu. Oh jadi kalau misalnya ngomongin Nissan itu suka ngelitik, tidak berlaku pada Nissan Mars? Enggak. 1200 cc. 1200-nya enggak. Dia tertingginya 1200 memang. Ada yang 1500 yang sama ada dengan mesin Livina ada. Nissan Mars 1500 cc. Tapi itu yang facelift yang mukanya udah nggak gini. Gitu nanti mungkin si Jack bisa kasih tuh. Bisa ditampilin sama si Jack. Yang facelift ada yang 1500-nya. Itu sama dengan Livina engine-nya. Lu pernah ngedenger nggak Nissan Mars 1500 ngelitik? Karena nggak banyak yang pakai, jadinya isunya nggak kedengeran. Oh gitu. Gitu. Tetap di Livina kan ngelitiknya tuh, tetap tuh. Wah, itu rame dah. Rame parah. Dan emang betul, Om. Emang bener ya? Iya, sengelitik itu. Sampai ganggu. Mobilnya nyaman tapi. Dalam dashboard ngelitiknya? Ganggu banget. Ganggu banget. Ya ganggu lah ya. Ganggu banget. Iya. Oke. Ya memang benar yang lo bilang. Udah banyak bengkel-bengkel yang ngasih garansi. Ya udah Nissan lu kalau ngelitik bawa ke bengkel gua. Gua garansi hilang ngelitiknya. Dengan treatment yang dimiliki oleh bengkel tersebut sih. Entah diganti olinya, di servis, di tune up dan lain sebagainya. Cuma sepengalaman gua mungkin bengkel waktu itu gue pernah pakai kan yang X-Gear. Di 5-6 bulan balik lagi. Pada akhirnya harus servis lagi dan hilang lagi ngelitiknya gitu. Oke. Lo masih ingat gak kejadian di Jogja ketika meletusnya gunung apa? Merapi ya? Merapi ya? Yang mobil-mobil saat itu mobil second dari Jogja kagak laku kali. Aku nggak tahu lah ya. Pokoknya karena kan takutnya mobil itu di ini kondisi debu-debu gitu kan masuk ke mobil apa gimana gitu kan. Saat itu temen gue itu dia kuliah di Malang apa ya?
Pokoknya dia kan imbasnya sampai ke ini kan, ke kota-kota lain lah ya dari kejadian gunung Merapi meletus itu. Nah itu dibawa tuh pakai Nissan X-Gear. X-Gear. Dan itu aman-aman aja loh. Dia warawiri cuek aja nih, nggak ngerti, dia cuma bisa pakai doang. Dia malah warawiri, kondisi banyak debu, kan bisa masuk kali ya. Memang pada dasarnya ini namanya balik lagi ya ke brand Jepang ya Om Den ya. Pasti soal durability tuh pasti oke banget sih Om. Durabilitas mesin tuh dan mobilnya juga pasti bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Udah pastilah, no debat lah itulah. Namanya Nissan, Honda, Toyota itu udah pastilah gitu maksudnya. Jadinya jangan ragu deh sebetulnya ambil Nissan, jangan ragu karena ya sebetulnya hanya di minor-minor aja ya. Ini yang gua angkat lagi, mobil gue ini lemahnya di koil. Selama 13 tahun gue udah 3 kali ganti koil. Seriusan lu? Udah 3 kali ganti koil. Itu. Nih, gua bongkar nih. Udah 3 kali ganti kalau misalnya koilnya udah kena itu ke mobil jadi gimana kondisinya? Ya pada akhirnya nggak nyala. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi tanpa aba-aba juga ya, tapi udah tahu pasti wah koil nih. Gitu. Koil aja. Jadi yang nyebabin mogoknya sepengalaman gue pakai hanya di koilnya aja. Dan udah 3 kali dan itu gue pakai yang ori sekali, akhirnya 2 kalinya pakai universal. Tapi dalam 13 tahun ganti koil 3 kali oke lah. Iya. Gitu. Kurang lebih 4 tahunan ya. 4 tahunan ya. Terus shock breaker nggak pernah ganti. Seriusan lo? Shock breaker nggak pernah ganti, busing-busingnya juga masih pada bagus. Cuma kalahnya di rack steer. Oh gitu ya? Rack steer aja. Jadi rack steernya sendiri, ya itu kalau rack steer sih di mobil penggerak roda depan pasti jadi isu lah di semua brand gitu. Kalahnya di rack steer. Cuma shock breaker nggak. Gitu. Kalau misalnya rack steer, lu udah ganti? Akhirnya kita servis aja. Servis aja? Saya bisa kok di servis, nggak usah ganti. Rack steer sendiri kan termasuk part yang lumayan mahal di mobil. Betul. Iya, lumayan mahal. Lu sempet cek orinya berapa duit? Rack steer orinya si Nissan March? Gocengan Om. Gocengan ya, kurang lebih ya. Orinya? Ya, goceng lebih lah. Goceng up. Gitu. Lu servis biayanya kemarin berapa? Biaya servis rack steer? Sejutaan. Iya, segituan. Sejutaan. Rata-rata segitu memang. Iya, 1,2, 1,3 ya, tergantung. Tapi aftermarketnya ada juga yang 2,8an. Ada. Betul. Iya, 2 jutaan. Iya, gitu. betul. 1,8 gue sempet waktu itu nanya-nanya untuk rack steer mobil apa gitu temen gue tuh. Harga segituan. Cuman kalau misalnya lo pakai yang aftermarket, apa enggak lo yang ori, itu jauh nih harganya. Tapi oke juga kok aftermarket. Bisa awet mungkin setahun 2 tahun. Buset, bentar juga ya. Tapi kalau lo lakukan servis kemarin tahun keberapa? Udah lama? Kalau servis sih ganti oli kita 6 bulan sekali aja ya. Bukan servis rack steer? Rack steer enggak, sekitar berapa bulan yang lalu lah. Gitu. Nggak nyampe setengah tahun yang lalu. Oke. Gitu. Iya, tapi kalau rack steer isunya di semua mobil sih Om. Oh iya sih. Iya gitu. Jadi apapun mobilnya gitu, bukan Nissan March aja lu penggerak roda depan. Udah pasti isu lu di rack steer. Udah pasti. Tapi lu pada saat kena rack steer itu selama 13 tahun berapa kali? Sekali. Oh ya boleh, ya aman, ya wajar dong. Karena ya sekarang makin kesini Om Denkus, jalan-jalan kan udah pada makin bagus Om. Jadi itu juga mengurangi resiko ya rack steer kena gitu ya. Jadi memang kondisi jalan sangat mempengaruhi dan ini juga kan city car. Gitu. Jadi gue pakainya juga Jabodetabek Dung aja lah. Sampai Bandung. Karena kalau udah lewat dari situ mulai berasa nggak nyamannya. Bener. Jadi kalau misalnya ada yang komen, wah nggak enak gue pakai Nissan March ke Solo, ya iyalah. Emang bukan peruntukannya. Ini city car, jadi cukup di dalam kota aja gitu. Udah lewat dari Bandung, pinggang lu udah mulai rada nggak enak tuh Om Den tuh kalau pakai nih mobil. Seriusan lu? Ya mulai emang kesempit-sempit kan Om Den. Tapi kaki-kakinya kan lumayan main nggak sih? Main, tapi ya tetep ya peruntukannya ya. Gitu karena ini mobil kecil. Oh iya. Kalau buat dalam kota ya. Memang gitu. Jadi tetap lu harus beli ya sesuai kebutuhan lu jadinya. Ke situ arahnya. Yang di highlight itu tuh sih. Iya. Kebutuhan lu kira-kira sesuai nggak warawirinya nih? Warawirinya gua kayaknya di Bogor doang atau nggak di Jakarta doang dalam kota. Boleh ya? Cocok. Boleh ya? Iya. Dengan harga di marketplace 65 ada bro.
Gue cek tadi dari 70, 65, 75 sampai 80 tergantung kondisi dan tahun. Menurut lo, kalau ada yang jual 65, harus worry nggak? Tips menurut lo, Dan, nanti dulu itu harga di bawah rata-rata lo. Iya. Lu cek ininya, menurut Ini lo. mungkin yang di minusnya aja yang gua highlight ya, berarti yang mesti lu cek itu berarti coil yang pertama. Terus Gimana master ngeceknya, Gur? maksudnya itu yang mesti lu siapin untuk budgetnya. Oke. Dari coil terus master rem atas. Oke. Udah ganti 2 kali juga. Terus evaporator aja kalau di AC. Iya. Terus lahar roda bagian belakang. Waduh. Jadi lahar roda bagian belakangnya juga isunya juga gue udah 2 kali ganti selama 13 tahun pakai. Nggak ngeganggu ke performance, nggak ngeganggu, cuma bunyinya masuk ke dalam. Serius? Gitu. Anjir. Itu. Gitu ya? Cuma nggak mogok, mobil nggak jadi rusak, nggak bisa dipakai. Cuma bunyinya aja ganggu. Itu aja paling. Itu. Yang pertama, sorry. Coil. Boleh nggak di-spill harganya? Kurang lebihnya? Coil macam-macam ya, gue pengen lah something lah. Ya, 700-an lah katakanlah. Ya. Yang kedua, coil master rem atas. Kalaupun harus diganti berapa duit habisnya? Masih di atas. Iya, gope sejutaan lah kurang lebih ya. Terus ya lahar rodanya itu gua nggak tahu harganya tuh berapa tuh. Tapi ya semua partnya yang penting ada. Oke. Gitu. Lahar roda. Iya, nggak inden lah, lahar roda aja gitu. Dari radiator sendiri untuk pendinginan mesin oke banget. Oke. Jadi ada isu lah itu ya. Kita nggak pernah ganti radiator. Serius loh. Tutupnya aja nggak pernah ganti. Dari 13 tahun yang lalu. Dan itu airnya nggak pernah kurang. Om Den. Jadi ya memang durabilitas mesinnya oke banget lah. Gitu. Di luar segala kekurangannya ya. Oke. 3 hal itu doang ya? Iya. Ya? Ya, yang benar-benar isu di mobil gue ini ya. Nissan March ya. Iya. Jadi kalau misalnya gue ada yang jual anjir di bawah rata-rata 65 boleh nih. Itu yang dipikirin. Itu aja yang dipikirin ya. Gitu. Dan ketika gue misalnya, wah gue kagak ngerti lagi yang si Ronggur bilang dicek itu, cara ngeceknya gimana kalau ke bawah gue nggak bisa ngerasain nih. Gue bawa aja mekanik. Ternyata kata mekanik 3 hal itu aman kok. Mudah-mudahan tuh orang cuma BU doang ya. Nah, mungkin ini bisa gue spill dikit. Mungkin buat cara ngecek ya. Oke. Mungkin Om Den bisa bawa mobilnya ke dealer resmi dulu. Oke. Bisa juga ya, tuh kita check up full. Oke. Nah, itu biaya around dari 300 sampai 400 ribu lah. Jadi lu minta ini cek aja mobil nih apa aja yang kurang. Nanti dia keluar tuh semuanya. Nanti apabila terlalu mahal di bengkel resmi, benerin di luar. Yang penting penyakitnya kita udah tahu. Oke. Gitu. Biaya ngecek itu di bengkel resmi kurang lebih 300 sampai 400 ribuan ya, rata-rata. Boleh lah ya. Iya. Itu kan bener-bener dia telanjangin tuh detail tuh ibaratnya sampai ban-ban juga dikasih tahu sama dia lengkap lah gitu. Apabila misalnya masih sesuai budget teman-teman, ya benerin di bengkel resmi pun nggak masalah. Kalau misalnya over budget pengen yang urgent-urgentnya aja ya di luar juga nggak masalah. Betul. Gitu. Tapi ya ini boleh nggak sih di spill begitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Informasi ya. Iya. Begitu, karena gue biasanya begitu. Bisa begitu, benar-benar. Tapi jangan ketakutan juga, karena kan kalau misalnya bengkel resmi dibacain, kalau ini semua mau diganti, ya pasti meledak. Meledak lumayan. Ya, tapi kan itu kan hak kita juga. Betul. Kita mau benerin di sana apa enggak kan tetap balik lagi ke kita. Karena kan pasti bengkel resmi memberikan barang-barangnya yang ori ya, mahal. Dia nggak ada ngakalin istilahnya. Nggak ada ngakalin. Umur udah cukup ya dia ganti. Mau rusak nggak rusak dia ganti. Betul. Gitu. Ada beberapa hal yang ini minor-minor nih bisa dinantiin dulu gitu ya. Kayak gitu kan. Nanti pun kalau misalnya lu bisa konsultasi sama service advisor-nya apakah lu mau full ganti atau yang urgent-nya aja. Itu bisa kok. Oke. Gitu. Iya. Terus gini Gur. Nah, tadi kan udah nyinggung cara mengecek gitu kan. Terus kalau misalnya lo menentukan, oh nih harganya sekian, oh yang gua dicek harus ini aja gitu kan. Kalau misalnya detail lagi, harganya udah, terus pajaknya? Pajak around 2 jutaan lebih, kurang lebih. 2 juta kecil? Iya, 2 juta. Dua di bawah 2,5 lah. 2,1 nih kalau nggak salah. 2,1 ya? Iya. Oke dong. Oke dong. Oke dong. Oke lah. Jadi ya bisa jadi pilihan bener-bener. Ini gue saranin sekali lagi, gue highlight lagi. Mobil pertama ini cocok lah. Iya.
Mobil pertama budget pas-pasan, terus warawiri lu cuma dalam kota aja cocok lah. Dan mobil nggak ketuaan dong Om Don? Enggak, Om Den? Nah, 2010 up. betul. Nah, ngomongin nggak ketuaan, bahkan gue tuh sempat kepikiran juga. Ini kalau misalnya mau dibikin lucu gokil, serius. Gue pernah lihat di mana? di Antasari, gue lagi cuci steam. Di Antasari, putih, pur, kaca film kayaknya cuma 20% kelihatan di dalam, di expose lah. Interiornya rapi, agak dipendekin dikit. Aji, gue bilang lucu banget ini. Dia ganti pelek warna apa gue lupa deh. Peleknya nggak yang bawaan dia, diganti. Anjing, gue bilang lucu banget, dan kinclong eksteriornya di mulus poles. Ya. Mulus lah. Ya kalau kayaknya mulai rame dah. Mobil kalau dimodifikasi dibilang cukupnya aja ya. Ya kayak Om Den bilang, ganti velg, pendekin. Ya gue saranin sih velg Jepang lagi. Kayak NK cocok lah untuk Nissan March lah. Gitu, atau nggak velg rally pun cocok. Gitu. Iya. Ya kan di Jepangnya kan Micra namanya nih, Nissan Micra ya. Oh di Jepang Nissan Micra. Betul. Di kita March ya. March. Oke. Lucu, sumpah. Gua, mungkin di Instagram teman-teman kita tampilin ya berikut Instagramnya gitu kan, akun Instagramnya teman-teman yang pada punya Nissan March yang dimodifikasi tipis-tipis sama si Jack ditampilin nih. Mobilnya kece-kece banget tuh, asli deh. Gue pun langsung searching saat gue ngeliat di Antasari tuh ngelewat, anjing gue bilang anak muda yang bawa. Kelihatan ke dalam kece banget, keren. Jok bisa diganti kan, jok bisa diganti, rekaro-rekaroan, setir juga bisa diganti gitu kan. Gitu. Oke lah buat modif anak muda, mobil keluarga juga. Tapi ya mobil keluarga, anak 2 masih balita masih oke lah. Cuma kalau udah mulai SD udah mulai berasa tuh sempitnya tuh. Mulai ganti ke LMPV gitu. Oke. Nah Gur, apa namanya? Yang tadi lu bilang gitu kan, memang sih sesuai kebutuhan. Jadi Nissan ini memang akan lebih cocok ketika lu pakai di dalam kota gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain juga banyak juga sih yang gua nggak masalah juga kok Jakarta Bogor, Jakarta Bandung atau Bogor Bandung masih oke. Ya mungkin tergantung orangnya juga ya. Dia ngerasa masih aman-aman aja gitu. Tapi kalau dari menurut lu kalau ngomongin Nissan yang nyaman banget untuk dipakai keluar kota, katakanlah jarak-jaraknya kayak 150 kilo, kayak ya Bogor Bandung yang 100 kilo lebih lah. Pengalaman gue pakai Terrano nyaman. Terrano. Iya. Itu Terrano, Nissan Terrano. Jadi gue punya 2004. Terrano karburator. 2004. Itu juga sahabat nyaman. Pertamina, Bro. Bener nggak? Sebenarnya kalau dibilang untuk konsumsi BBM, Nissan Terrano sama Kijang Kapsul sama, Om. Seriusan? Iya, karena dia cuma kapasitas bensinnya aja besar. Kalau nggak salah up to 50 liter ya. Gitu. Cuma masalahnya di overheat, dia di radiator kalah mulu. Si Terrano? Dan nggak ada metiknya, itu aja. Gitu. Manual ya. Anjir, zaman SMA itu. Iya. Cuma mobilnya enak, cuma nggak ngebut ya, gitu. Nggak ngebut? Nggak ngebut. Memang Nissan yang gua sepengalaman gua, untuk Nissan March, Terrano, X-Gear, power nggak begitu besar, Om Denkus. Power nggak begitu besar? Iya, jadi memang pas aja. Gitu, memang nggak terlalu gimana gitu, akselerasinya nggak berlebihan, nggak powerful gitu, pas aja. Jadi yang pernah lu pakai Nissan March, Terrano, X-Gear sama X-Gear. X-Gear yang 5-seaternya. Itu juga rekomendasi tuh, lucu juga tuh. X-Gear enak sih. Iya, kan X-Gear ada yang long, ada yang short. Yang 5 penumpang sama 7 penumpang. Yang 5 penumpangnya juga oke, harganya juga oke. X-Gear ada yang 7 penumpang? Ada. Belum pernah nyobain. Ada yang 7 penumpang. Gitu. Jadi itu juga bisa jadi pilihan juga tuh. Yang 7 penumpang cc-nya 1.500. 1.500. Gitu. Jadi kan Livina tuh ada 2. Ada yang Livina biasa sama Livina X-Gear. X-Gear sendiri ada yang short, ada yang long. Gitu. Gue pakai yang short 2009, warna abu. Itu kece juga didandanin, Om Den. Iya, gitu, crossover dia kan gayanya kan. Iya, dia gayanya crossover juga. Di atasnya tuh ada apa sih yang buat pegangan tuh namanya tuh? Roof railnya gitu. Keren deh. Nah, dari 3 jenis mobil Nissan yang udah pernah lu pakai, Nissan March, X-Gear, dan Terrano. Iya.
yang paling secara umum mobil Nissan tuh dia punya kelebihan di sisi ini loh. Nissan yang kedua adalah mobil Nissan tuh dia punya kekurangan di sisi ini loh. Apa menurut lu? kalau menurut gue desain Secara ya. general Iya, ya? general ya. Ah. Desain dia biasa banget. Secara desain Iya, menurut lu desain mobil banget. Nissan tuh Iya, biasa aja biasa ya? banget. Terus fitur juga biasa banget. Tapi mobilnya nyaman. Tapi kalau X-Gear bukan fitur lumayan, Gur. Luma- X-Gear tuh tools di interiornya cukup lumayan kali. Ya, lebih modern di antara Terrano dan March. Iya, lebih modern. Lebih modern di antara Terrano dan March, tapi biasalah itu. Cuma kenyamanannya itu yang oke. Iya sih. Iya, dia bener-bener nyaman lah, kekedapan kabin juga. Oke, nah ngomongin kekedapan kabin, Iya. X-Gear no debat. Menurut gua pribadi subjektif ya, Iya. kedap. Tapi gua nggak tahu Nissan March. Gua belum pernah nyoba sampai ke tol. Dibandingkan Brio ini lebih kedap. Kalau Brio sih berisik aja. Asli. Iya. Ini sorry ya, para pecinta apa namanya Brio. Gue juga pakai Brio kok beca tuh kan. Oh ini Jadi lebih untuk- kedap dari Brio, seriusan lu? Lebih kedap gitu. Jadi mobil nyaman sebetulnya. Salah satu brand Jepang yang kenyamanannya oke lah. Gitu. Jadi kalau misalnya lu menanggapinya, kalau misal ditanya secara general mobil Nissan dari sisi eksterior kayaknya B aja gitu. B aja desainnya. Biasa aja Iya. desain ya. Tapi Cepet kalau bosen lah. Kalau Nissan tuh kelihatannya kalau lu ngeliat Livina gitu kayaknya udah sebulan 2 bulan pakai bosen pengen ganti. ini. Gitu kan. March juga kan biasa banget gitu. tapi nilai plusnya menurut lu secara general nyaman. Nyaman, mobil nyaman. Kaki-kakinya kuat, kekedapan kabinnya bagus, dan ini AC-nya dingin loh. Dingin ya? Iya. Masa dingin ya? Gue cuma ganti evaporator doang sekali Selama 13 tahun. selama 13 tahun. AC-nya dingin, no debat. Evaporator ganti berapa duit? Aduh, gua lupa lagi. Boleh dicek aja, 1 juta googlingnya ya? lah. Googling aja lah. Oke, servis ya, ganti Cuma- itu. ya minor dong. Iya dong. Kalau dibilang maksudnya Wajar gila 13 tahun ganti itu doang. kekurangannya betul-betul minor, Om Den. Gitu di Nissan March ya, di kode mesin yang 1200 ini gitu. Iya. Matic AT automatic transmission yang mana masih torque converter, punya kelebihan dia badak. Namun agak berisik, agak perpindahannya agak kasar. Kasar, betul. Kasar apa kalau si dia nih? Agak bunyi nggak? Drak. Enggak. Kalau bunyi sih enggak, cuma kasar memang. Cuma Matic-nya gua highlights lagi, nggak ada isu sama sekali. Gitu ya. Nggak ada isu sama sekali, semuanya masih berjalan dengan lancar, meskipun kadang telat ganti olinya itu nggak masalah ya. Itu ya. Kadang suka telat juga? Iya, Matic? kadang suka telat juga. Tapi gila sih ya. Lu bisa 40.000 ganti nggak masalah. Iya, gila Gitu. badak itu ya. Tapi jangan Oke. bukan untuk ditiru Untuk lah. ditiru. Oke. Pengalaman lu aja. kemarin. Pengalaman gua aja. Lu kalau mau ngambil Nissan March sudah gue ceritain kan untuk kurang-kurangnya tadi. Jadi betul-betul lu pilih brand udah cocok lah. Nissan bagus, brand Jepang itu yang pertama. Yang kedua, ini harganya masuk banget buat lu semua. Untuk mobil pertama ini sangat cocok. Gitu Om Den. Jadinya harga masuk, mobil muda dan mobil juga badak. Gitu. Perihal maintenance, biaya yang dikhawatirkan. Nah, terus non maintenance gimana nih? Kalau karena gue yang minor-minor aja, gue rasa semua masih bisa handle lah. Gitu. Dan bisa diandalkan mobil ini untuk kaki atau Udah bisa banget. Sangat Buat warawiri, buat Oke. kesono kemari, oke banget. sangat gitu. bisa ya diandalkan. Dalam kota ya, Dalam tapi kota ya. Tapi nggak ada masalah juga kalau mau pakai di luar kota sebenarnya. Nggak masalah. Isunya malah yang lu hanya Ya akhirnya ketidaknyamanan karena mobil kecil gitu hanya kan. itu toh ya? Iya, Oke. kenyamanannya aja yang berkurang Yang kalau mobil untuk keluar dipakai untuk jauh keluar. bukan gara-gara keluar kota jadi takutnya overheat atau Nggak, nggak ada nggak. isu ke situ ya. Oke. Aman. Oke bro, thank you banget. Sama-sama, Om Den. Closing statement-nya Om Renbur. Terus teman-teman di akhir video ini gue sampaikan kalau misalnya lo lagi kita ngiklan di tetap akhir ya. Jadi Ronggur ini lo kerja di mana Gur sekarang Gur? Toyota. Toyota. Kalau misalnya lo ada yang mau beli mobil baru Toyota bisa hubungi Ronggur nih. Yoi ga. Kenapa harus belinya sama lo? Karena dapat diskonnya gede. Apa Diskon gimana? gede, Apa juga gitu? pelayanan juga bagus, dan ya kita bisa ngobrol-ngobrol mobil yang sesuai kebutuhan teman-teman, bisa
lebih banyak lah gitu, karena gue juga kan pengalaman nggak di Toyota aja gitu. Oke, di brand lain juga. Di brand lain juga ada. Gitu. Jadi Ronggur udah sharing nih, udah baik nih sama kita semua tentang mobil Nissan March-nya. Nah, terakhir kita ngiklan kan. Tapi jangan lupa iklan yang tadi, kalau lu ada saudara atau siapapun yang mau beli mobil Toyota, bisa sama Ronggur nih, gue cantumin nomor WA-nya gue deh, boleh? Boleh. Nomor WA-nya sama Instagram-nya. Berikut Ronggur juga punya YouTube channel. Lu harus subscribe. Kenapa? Karena cukup informatif penjelasannya. Kayak Fitra Eri banget. Tuh. Amin. Detail, ya, Lumayan. Kalau gue kan YouTuber otomotif yang nggak begitu ngerti otomotif. Wah, ya kan? Bisa bahasanya aja. Bahasa pengguna. Tidak detail. Jadi lu harus subscribe nih YouTube channelnya Ronggur. Makasih. Follow Instagramnya, bisa berteman, di follow, bisa DM juga langsung ke Ronggur atau WA juga bisa. Jangan lupa juga follow dan Instagram dan TikTok gue, subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface.